kuliah ketiga, ini agak berisik di sini. Etika bisnis dengan SDGs ya. SDGs kemarin sudah kita bahas adalah apa? Sustainable Development Goals ya. Kenapa ini penting konsep-konsep ini ya? Karena kita tahu SDGs ini adalah common goals ya. Common goals itu apa? Tujuan bersama ya, tujuan bersama. Jadi dulu ada MDGs ya. MDGs itu Millennium Development Goals. Itu sampai 2010 ya. Nah, dari 2010 ya sampai 2030 rencananya goals dunia itu menuju SDGs ya, Sustainable Development Goals ya. Jadi pembangunan tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan ya. Dan ini semuanya diterjemahkan ya, diterjemahkan ke dalam semua aktivitas, baik dalam aktivitas secara makro ya, aktivitas secara global bahkan, aktivitas secara nasional maupun aktivitas secara mikro ya, termasuk dalam bisnis ya, dalam berbisnis. Dan konsep-konsep ini sangat penting ya untuk kita pelajari karena ternyata Sustainable Development Goals ini banyak sekali beririsan dengan tujuan-tujuan syariah ya, atau dalam hal itu maqasidus syariah ya. Jadi ya at least maqasidus syariah itu bisa tercover lah sebagiannya ya, walaupun irisannya tidak penuh ya dengan konsep SDGs ini ya, Sustainable Development Goals ya. Banyak sekali penelitian-penelitian yang menggabungkan mencari irisan SDGs ini. Dan sebenarnya tidak ada permasalahan yang tidak ada benturan-benturan di antara keduanya, gitu ya. Jadi framework SDGs kan pasti diterima juga oleh semua ya, baik Muslim non Muslim, dan SDGs pun diterima oleh kita sebagai Muslim sebagai salah satu tujuan yang bagus ya, tujuan yang bagus bukan hanya levelnya bahkan untuk pribadi gitu ya, bahkan untuk komunitas, untuk secara nasional, secara regional, bahkan ini tujuan-tujuan SDGs ini tujuan yang mulia ya, tujuan mulia, dan ini merupakan amal soleh juga gitu ya, termasuk dalam etika bisnis ya. Itu inti dari kenapa konsep SDGs ini penting ya untuk kita bisa ketahui, kita aplikasikan ya, bahkan kita serap dalam kaitannya dengan etika bisnis ya, kuliah ini ya. Jadi kita harus tahu ya konsep-konsep SDGs. Nah, dan ini akan sangat berguna sekali ketika kalian misalnya ingin berinteraksi ya baik dalam dunia akademik, dalam dunia bisnis. Konsep-konsep SDGs ini sering dijadikan sebagai standar ya, sebagai standar. Penelitian juga sama. Dalam penelitian semuanya dimasukkan ke sini ya. Bahkan kerangka kerja nasional ya, kebijakan-kebijakan nasional ini merujuk ke SDGs juga ya, seluruh dunia ya, seluruh dunia. Jadi ini penting untuk kita pelajari, dan khusus untuk kuliah ini tentu saja konsep-konsep SDGs yang relevan dengan etika bisnis ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait pentingnya dalam bisnis itu adalah sustainability dan social responsibility. Dua hal ini ya, sustainability dan responsibility. Sebenarnya dua hal ini tercover sebenarnya dalam konsep-konsep SDGs ya, bahwa kita itu ada aspek kemarin itu ada aspek sustainability. Nah, ini terkait lingkungan biasanya ya, juga aspek-aspek hal yang lain, dan juga aspek sosial ya. Sosial itu biasanya terkait bagaimana kita memerangi kemiskinan, memerangi ketimpangan dan seterusnya gitu ya. Jadi bahkan ke depan
konsep sustainability dan social responsibility ini adalah sebenarnya adalah tantangan ya, tantangan bagi dunia gitu ya, bagi dunia gitu ya. Bahkan ini kualitas dari kemanusiaan ini ditunjang daripada sustainability dan social responsibility ya. Ada ayat kan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas kan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, ini sebenarnya ayat terkait sustainability dan responsibility gitu ya, social responsibility. Sampai kiamat ini akan ada masalah ya, masalah sosial dan masalah lingkungan akan terjadi gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tidak rem atau kalau kita tidak aware dengan masalah gini, maka termasuk dalam berbisnis ya, dalam etika bisnis, ini kita akan menjadi orang perusak gitu ya, akan menjadi orang yang berkontribusi terhadap kerusakan gitu ya, kerusakan secara lingkungan, kerusakan secara sosial gitu ya, kerusakan secara sosial ya. Bahkan dengan bisnis yang ada sekarang sebenarnya itu menurut banyak sekali penelitian, banyak sekali riset, banyak sekali pandangan para ahli, ini tidak bisa dijadikan opsi lagi. Kita harus rubah paradigma kita menjadi hal yang lebih paradigmanya lebih sustainable ya, lebih responsible gitu ya. Sustainable dalam artian kita itu harus memperhatikan bagaimana upaya kita ini atau tindakan kita ini bisa tidak merusak generasi mendatang gitu ya, atau mewariskan hal yang baik ke generasi mendatang. Sosial berarti apa yang kita lakukan termasuk dalam berbisnis, apakah merusak tatanan sosial, apakah bisnis kita itu hanya menguntungkan pribadi tetapi bisnis kita malah mengganggu gitu ya tatanan sosial, mengganggu malah kita hanya untung sendiri gitu ya, malah kita hanya sifatnya hanya mementingkan diri sendiri, bahkan secara sosial misalnya malah rusak gitu ya. Dengan konglomerasi ya, dengan konglomerasi kalian kan sekarang lagi ramai itu omnibus law kan, omnibus law yang didemokan atau yang didemonstrasikan atau yang diprotes adalah terkait ini ya, sustainability dan responsibility. Jadi banyak yang protes. Betul, memang tujuan omnibus law itu cipta kerja itu ya untuk menciptakan efisiensi ekonomi gitu ya, untuk menciptakan efisiensi dalam perekonomian, dalam bisnis ya. Tetapi apakah ini dampaknya terhadap tenaga kerja ya? Kita tahu kan kalau fungsi produksi apa? Fungsi produksi itu fungsi dari kapital dengan labor gitu ya. Jadi kita kalau berproduksi kan kita punya modal, punya tenaga kerja, dan juga modal-modal yang lain, ya. Tetapi Omnibus Law ini dikhawatirkan malah dengan efisiensi yang ada itu malah yang kasihan adalah pekerjanya, karyawannya, gitu ya. Jadi ada tenaga kontrak, sehingga gampang sekali memecat, gitu ya, perusahaan itu, gitu ya. Sehingga ini akan secara sosial, walaupun tujuannya adalah tujuan ekonomi, efisiensi gitu ya, daya saing dalam berusaha, tetapi kalau secara sosial malah merusak dan tidak melindungi pekerja, inilah yang kemudian oleh pekerja itu di demo ya, di demo pemerintah gitu. Jangan hanya mementingkan perusahaan atau pengusaha, atau jangan-jangan ini undang-undang titipan gitu ya. Ya walaupun kita harus lihat dulu bagaimana implementasinya gitu ya. Kalaupun dijalankan, memang harus ada aturan-aturan yang sifatnya ada aturan pelengkap gitu ya, yang bisa melindungi pekerja gitu ya. Betul kita kita ingin ekonomi kita punya daya saing yang bagus gitu ya. Tetapi kan bagaimana pekerja juga harus bisa sustainable, harus bisa kita itu bertanggung jawab kepada para pekerja. Semuanya untung. Kalau semuanya untung, ya kita kan sama-sama membutuhkan satu sama lain ya. Karyawan membutuhkan perusahaan ada pengusahanya di situ. Perusahaan juga membutuhkan karyawan. Kalau satu mogok ya nggak bisa lagi berjalan gitu ya. Nah sehingga kalau semuanya untung, ujungnya kan
sustainable kan, berlangsung usaha itu secara secara apa, secara berkelanjutan gitu. Jadi kalau hanya untungnya besar dan sesaat, mungkin tidak usaha itu tidak akan berkembang secara berkelanjutan kan. Untungnya sesaat saja gitu. Mungkin untung bisa sekali, tapi selanjutnya akan tidak akan berkelanjutan gitu ya. Demikian pula terkait lingkungan. Mungkin kalau misalnya kita punya tambang gitu ya, atau punya apa eh, ini hutan gitu ya, punya punya apa kebun atau punya punya lahan di hutan yang kita kemudian eksploitasi. Nah, kalau kita tidak memperhatikan aspek lingkungan, ya mungkin hutan bisa kita ambil hasilnya, tetapi dalam dalam jangka panjang habis, gitu ya. Kita tidak bisa lagi berbisnis di sana. Aspek sustainability akan hilang, gitu ya. Jadi inti penting ya, sustainability dan responsibility itu penting ya, penting sekali, gitu ya. Nah, kita harus mulai aware. Kemarin sudah dijelaskan ya, apa itu Sustainable Development Goals ya. Banyak sekali sebenarnya kalian bisa Google ya, bahkan bisa di YouTube ya. Ada 17 di sini, ada 17 goals ya. Goals no poverty, tidak ada kemiskinan lagi di dunia ya. Ya, secara lokal juga di daerah kalian tidak ada yang miskin gitu ya. Ini kan seperti halnya zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan, tidak ada yang miskin ya. Nah, ini tujuan dunia juga bagus gitu ya. Zero hunger gitu ya, tidak ada lagi yang kelaparan ya. Kita berbisnis, hati-hati karyawan kita, jangan-jangan dia lapar gitu ya. Jangan-jangan kita tidak menyejahterakan gitu ya. Nah, itu kan bisa masuk. Good health and well-being. Kita harus dalam konteks berbisnis harus memperhatikan juga aspek kesehatan dan kesejahteraan karyawan, bukan hanya mementingkan diri sendiri gitu ya. Quality education dalam berbisnis, hati-hati. Mungkin lihat bagaimana improvement learning by doing daripada daripada karyawan kita ini. Apakah kita pelit berbagi ilmu ya, ya itu harus kita perhatikan. Atau ininya keluarga dari karyawan itu ya, kan tidak ada cara lain untuk bisa meningkatkan derajat kita itu kan selain pendidikan kan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat gitu kan. Jadi selain tanpa pendidikan nggak bisa kita improve ya. Gender equality, apakah dalam berbisnis kita itu memperhatikan kesetaraan gender? Apakah kita hanya bias ke gender tertentu? Bias gender itu tidak hanya ke laki-laki atau perempuan ya. Kita mementingkan satu gender ini yang lain. Nah, ini konteks kita tidak membeda-bedakan. Atau misalnya bayaran terhadap gender tertentu lebih murah daripada yang lain. Ya, clean water and sanitation ini banyak sekali konteks-konteks ya. Kita punya perusahaan tapi malah mengotori lingkungan, mengotori sungai, atau kita punya air minumnya seperti apa gitu ya. Ini lagi apa nih? Affordable clean energy. Ya, clean energy penting. Bisnis kita itu harus ramah lingkungan, ramah energi ya. Tidak boros energi. Karena kita tahu boros ya, ini kan sunnah Nabi juga kan. Ketika Nabi berhenti mau tidur kan, coba matikan lampu itu. Ya, matikan lampu itu, efisien kan. Karena apa? Dengan efisien ini ternyata kita akan coba bayangkan, kita itu di Indonesia ya, atau di dunia bahkan PLN itu sumber energinya itu dari batu bara. Ya, batu bara adalah energi yang terbatas kan, mau habis. Kita gampang saja ya menyalakan lampu, terus lampu itu juga dipakai ya, listrik yang lain, TV dan seterusnya tanpa dipakai. Kitanya tidur. Berapa batu bara yang dibakar ya? Dan itu berapa misalnya berapa juta tahun batu bara itu diproduksi dalam ini, dan itu akan habis. Minyak juga sama, berapa juta tahun tuh minyak itu kita bakar, 1 liter, 2 liter, gitu ya. Gampang sekali kita menginikan energi itu, membakar energi itu ya. Decent work and economic growth ya. Kita tuh harus memberikan pekerjaan yang layak buat karyawan kita. Ya. Kita sendiri memang harus punya pekerjaan yang layak, gitu, yang bermartabat. Dan karyawan kita juga harus punya pekerjaan yang layak dan bermartabat, ya.
Kan ada pekerjaan yang layak tidak bermartabat, ada kan? Atau punya penghasilan tinggi tapi tidak bermartabat, ya. Misalnya terkait yang kegiatan-kegiatan yang melawan susila gitu kan. Mungkin bayarannya tinggi, ya, tetapi itu tidak bermartabat gitu ya. Industri innovation infrastructure ya, industrinya harus bagus. Kita itu tidak boleh usaha kita itu malah mengganggu tatanan industri yang lain, bisnis orang lain kita ganggu. Bersaing boleh, tapi bersaingnya secara sehat, ya. Tidak tidak bersaing dalam artian kita itu saling meniadakan, saling melemahkan, ya. Bahasa agamanya kan hasud, ya. Berbisnis kan tidak boleh hasud terhadap orang lain, gitu ya. Nah, kalian boleh absen. Ini saya buka absen itu di sini saja, di chat ya, di chat itu sampai pukul 4.30 ya. Jadi 10 menit dari sekarang. Dan chatnya itu hanya di copy paste ya. Jadi jangan nama kalian bawahnya gitu ya, tapi absensi kuliah ini nomor 1, 2, 3 gitu ya. Kalian isi di copy paste dari yang atasnya ya. Oke ya. Inequality, religious inequality, kita tidak boleh timpang gitu ya, tidak adil terhadap karyawan misalnya, ya. Atau konteksnya ketimpangan income kita ya, karyawan kita salah satunya kita gaji tinggi, yang satunya rendah sekali, padahal sama gitu kan dari sisi produktivitasnya ya. Sustainable cities and communities, berarti ini kan terkait kota kita kan dan komunitas kita. Kita tuh harus bisa melahirkan masyarakat yang berkelanjutan gitu ya. Yang ingat kalau kalian kuliah di mana tuh misalnya di Jerman ya atau di Denmark gitu ya. Saya pernah ke Denmark tuh. Oh, di situ ada bis ya, yang bis namanya itu bis ini kalau bahasa kitanya ini dibiayai atau dijalankan dari kotoranmu gitu ya. Kotoranmu itu ya dari tinja dan urin kita ada itu ya. Jadi luar biasa ya kota-kota di Eropa itu. Jadi menjalankan mungkin sanitasinya kuat gitu ya. Dari rumah-rumah itu disalurkan ke penampungan, nah itu jadi biomas ya, biogas. Dan itulah yang menjadi bahan bakar bis-bis di kota tersebut ya. Di Malmo ya, di Malmo saya tuh di Malmo itu di Swedia seperti itu tuh. Jadi ini bis ini dijalankan oleh tinja-tinja atau kotoran-kotoran kalian katanya gitu ya. Jadi itulah sustainable cities gitu ya. Atau misalnya konsepnya di Copenhagen, saya pernah ke sana di Copenhagen itu jangan kira ya kota yang bagus itu adalah kota yang memanusiakan manusia dan itu kota yang efisien ya. Efisien gini, misalnya wali kota Denmark itu Copenhagen itu menertawakan gitu ya, Bogor, Jakarta gitu ya. Sepeda itu katanya itu kan 20 km per jam. Kami punya trek sepeda. Nah, kalian dari Baranang Siang ke Darmaga misalnya gitu ya, itu kan hanya 11 kilo gitu ya. Sementara dari Baranang Siang ke mana? Ke Darmaga itu kalian makan waktu 1 jam. Kan lucu ya. Bagi kami itu paling setengah jam kalau naik sepeda. Enggak, sudah bakar energi ya, angkot gitu ya, udah panas-panasan, udah macet segala macam. Padahal cukup dibuat trek sepeda gitu ya. Dibuat trek sepeda sehingga orang naik sepeda 11 kilo itu biasa gitu ya, di Denmark itu biasa. Ya, itu mungkin hanya cukup 20 menit ya antara Baranang Siang ke Darmaga itu. Contoh ya. Jadi kalau kalau Liang Bogor itu mungkin hanya 1 jam dengan naik sepeda, kan sama dengan naik kendaraan kan, meroleh sama gitu ya. Itu konsep sustainable cities itu kemudian dijadikan kebijakan, kemudian dijadikan implementasinya seperti apa dalam rangka melahirkan kota yang ramah gitu ya, kota yang future ya, kota yang memanusiakan manusia dan juga kota ini layak gitu untuk ditinggali gitu ya. Responsible consumption and production. Nah, ini paling relevan nih ketika bisnis ya. Jadi konsumsi kita, produksi kita ya itu harus bertanggung jawab gitu ya. Coba sekarang itu banyak di Eropa itu sekarang ya sudah banyak orang yang mau membazirkan makanan gitu ya. Itu didenda. Misalnya kalau kita makan misalnya di KFC atau apa, itu makanan ada sisanya itu didenda. Kenapa?
Coba bayangkan satu butir nasi atau itu berapa bulan itu diproduksi? Ya bisa 4 bulan, belum lagi distribusinya bisa sampai mungkin bisa sampai 6 bulan gitu ya. Dari nasi, dari padi terus 4 bulan sampai kita makan terakhir itu. Dan berapa orang yang terlibat untuk melahirkan satu butir nasi itu, dari petani sampai yang ini pupuk dan seterusnya gitu ya. Terus ayam juga, ayam sama, ayam tuh 4 bulan juga misalnya. Ya, siapa yang memproduksi ininya. Jadi mereka itu sangat ke konsumsi saja gitu ya. Makanya dalam agama itu luar biasa ya, ajaran agama tidak mubazir karena memang betul untuk satu butir nasi itu bagaimana prosesnya itu lama sekali gitu ya. Dan itu melibatkan keterlibatan banyak orang gitu ya. Climate action juga banyak ya. Life below water ya juga di laut. Kita ada nggak relevan life below water? Ada. Kita punya sungai. Ada di sini ada sungai apa tuh? Cianten gitu ya, sungai Cikaniki, sungai apa. Itu kan ujungnya ke laut. Kalau kita lihat di laut itu luar biasa sampah plastik gitu ya. Dan itu lahirnya dari sungai-sungai ya yang kita buang sampah sembarangan. Live online ya di atasnya berarti peace and justice ya, harus adil, harus pada karyawan gitu, partnership harus bekerja sama ya. Itulah konsep-konsep sustainable development goals. Ya kalian bisa baca ya di ini ya. Jadi memang betul economic viable ya, economic viable itu secara bisnis itu menguntungkan gitu ya. Tetapi kita juga harus lihat bagaimana etiknya, bagaimana lingkungannya gitu ya, bagaimana hak-hak pekerjanya, bagaimana hak asasi manusianya, bagaimana lingkungan di sekitar kita, apakah masih ada orang miskin di sana gitu ya, bagaimana aspek governance-nya ya, bagaimana kita antara masyarakat pemerintah itu bisa bagus gitu tetanannya gitu ya, dan social responsibility-nya. Inilah yang disebut dalam corporate gitu ya, atau bisnis ya, bisnis atau corporate, salahnya corporate social responsibility gitu ya. Ini diturunkan semuanya, ada nih komponen ini dalam SDGs ya, Sustainable Development Goals. Nah, ini global goals sudah ya. Ini bisa kalian buka nih YouTube-nya. Ya. Sustainable Development Goals bisa kalian buka YouTube-nya. Ini link YouTube ya. Nanti saya share lah ini semua sampai kuliah ini. Nah, siapa yang responsible? Kita semua. Kita semua yang bertanggung jawab ya untuk mencapai tujuan bersama itu. Dan ini adalah sejalan dengan tujuan siapapun. Dan sejalan dengan apa yang Allah titahkan kepada kita sebagai khalifah kan, sebagai khalifah. Ya, bahkan dalam surat Al-Baqarah kan disebut khalifah itu, Allah itu sampai ketika akan melahirkan khalifah, akan menurunkan khalifah yang Nabi Adam dan keturunannya di bumi, malaikat protes kan. Nah, kenapa katanya ini nanti bakal terjadi pertumpahan darah, merusak lingkungan dan seterusnya. Nah, itu yang buruknya. Tetapi kan banyak juga manusia yang responsibel ya, kita hidup, tetapi hidup kita tidak menyengsarakan orang lain, tidak menyengsarakan lingkungan, dan juga kita itu hidup tuh berkualitas gitu ya. Malah kita menjaga lingkungan ya. Kita itu memakan nasi itu dari tumbuhan yang kita cabut gitu ya, atau kita petik, atau kita makan misalnya daging itu dari hewan, tetapi kita juga punya aspek produksi kan, misalnya kita menumbuhkan tumbuhan ya, menanam tumbuhan, itu harus seimbang gitu ya, bahkan harus lebih banyak amal solehnya ya. Di samping kita makan nasi, kita juga harus ya, di samping kita nebang pohon, kita juga harus banyak nanam pohon di mana-mana. Itulah kesolehan, namanya itu kesolehan sosial ya, kesolehan dalam bisnis. Inilah pelajaran bisnis etik itu sebenarnya pelajaran biar kalian soleh gitu ya, soleh dan muslih ya dalam berbisnis itu ya. Nah, skopnya sudah tadi ya. Nah, isunya apa? Isunya labor ya, yang terkait bisnis ya, terkait tenaga kerjanya, terkait komunitasnya ya. Komunitas kan misalnya sekarang jaringan Alfamart, Indomaret habis nih unsur community-nya kan. Orang itu cenderung diambil saja resources di desa itu ya, orang desa misalnya bekerja di Jakarta seminggu, terus dia pulang kampung hari Sabtu Minggu,
ya hari Sabtu Minggunya dia belanja lagi ke punten ya Indomaret atau Alfamaret. Uangnya kan langsung lagi lari ke Jakarta. Dia kerja seminggu, uangnya habis langsung ke Jakarta. Jadi aspek komunitasnya nggak ada, ya. Aspek komunitasnya nggak ada. Apalagi kita nggak bisa ngutang kan kalau ke Indomaret atau Alfamaret. Coba kalau di warung tetangga, kita bisa ada ngutang, ya. Bisa ngutang sebentar nanti hari Jumat misalnya suami saya baru pulang ke Jakarta baru dibayar. Ada kan seperti itu. Jadi ada insurance ya, ada asuransi atau ada pinjaman dalam tanda petik yang ini tidak berbunga. Nah, sekarang dengan adanya tidak adanya insuran-insuran di kota seperti di desa atau ini sehingga lahirnya kan nanti bank keliling kan atau bank emok gitu ya, pinjam gampang sekali. Dan itu bunga berbunga. Dan ini luar biasa gitu ya. Karena apa? Tidak ada unsur kesolehan dalam komunitas ya. Stakeholders-nya, semua disclosure-nya, produksinya gitu ya. Terus hak asasi manusianya, lingkungannya, ekonominya, governance-nya, dan isu-isu yang lainnya. Gitu ya. Nah, isu ekonominya. Nah, ini ya sama. Jadi betul kita itu harus make profit ya. Tetapi kita juga harus fair trade ya. Fair trade itu dalam berdagang itu harus fair ya. Dalam berbisnis itu harus fair ya. Kita tidak hanya untung sendiri, tapi karyawan juga untung. Kita menggaji karyawan dengan layak gitu ya. Marketing juga harus bagus. Kita tidak boleh berbohong pada orang lain, tidak boleh memarkup harga atau melakukan misalnya ihtikar ya, penimbunan. Tidak boleh seperti itu. Ya walaupun kita akan untung gitu dengan marketing yang seperti itu. Gitu ya. Jadi labeling juga. Labeling sekarang isu label halal itu ya penting. Ini bagi masyarakat dengan ada label halal kan lebih aman gitu ya. Kalian jangan kira ya, saya ini lebih berani dan lebih convince. Saya itu makan daging itu di Jerman loh daripada saya beli daging di mana di pasar Jakarta di mana. Karena apa? Di sana itu kalau sudah halal ya betul halal gitu. Ya. Jadi disebutnya perlindungan konsumen itu luar biasa gitu ya. Perlindungan konsumen luar biasa sampai isu halal. Sementara di kita banyak sekali berita-berita kita itu misalnya eh, daging gelonggongan gitu kan atau bahkan di daging sapi jadi bakso tikus itu ya. Jadi nggak ada lagi tuh dalam marketing perlindungan konsumen itu ya itu apa kuat gitu ya. Makanya kita punya lembaga perlindungan konsumen kan gimana kita itu bisa mengadu ke sana ya. Kompetisi ada supply chain-nya, pricing-nya harus jelas juga. Pricing itu penentuan harga ya, kita harus manusiawi lah ya gitu. Ya, itu isu-isu yang dalam berbisnis itu penting ya, dan kita harus aware ke sana, harus bisa mulai berbisnis itu adalah ibadah juga gitu ya. Berbisnis adalah kita beramal soleh juga ya. Justru buat apa kalau bisnis kita itu tidak melahirkan amal soleh gitu kan? Bahasa agamanya kan seperti itu. Sama ini kecenderungan orang di dunia itu mulai sekarang memperhatikan bahwa berbisnis itu juga adalah tindakan kita untuk bisa memanusiakan manusia gitu ya. Karena kita manusia, orang manusia harus kita manusiakan gitu. Ya, ini isu governance juga sama ya. Bagaimana nanti misalnya legal compliance ya, sekarang isu halal itu penting gitu ya. Nah, itu misalnya dalam halal ini ya, itu kalian harus tuh dalam berbisnis. Walaupun memang nggak percaya ke saya kan orang muslim gitu ya. Tapi kan dan pasti memproduksi barang muslim, barang yang halal, tidak seperti itu. Kalau kita ingin jangkauannya luas sebenarnya, ya buatlah label halal itu. Datang kita ke LP POM ya untuk melakukan sertifikasi halal dan seterusnya. Karena itu apa? Ini haknya konsumen untuk memastikan bahwa barang yang mereka konsumsi adalah barang yang halal secara dan meyakinkan halalnya gitu. Karena itu kan value yang mereka ingin dapatkan. Mereka punya value ya, punya etikal gitu ya, bahwa mereka itu harus hanya memakan barang halal. Sementara kita sebagai produsen misalnya dalam berbisnis, kita tuh harus meyakinkan mereka bahwa ya, betul memang kita itu punya sertifikasi yang memang harus itu bisa oleh
oleh konsumen kita yakin gitu itu bahwa barangnya betul barang halal gitu ya. Environment sudah kita bahas tadi ya, tadi sudah ada terkait polusi itu ya, karbonnya, gas rumah kacanya gitu ya, biodiversity-nya gitu ya, water-nya tadi sudah kita bahas gitu ya. Stakeholders-nya juga sama ya, terkait human right, ekonomi, governance, bisa kalian baca ya. Produksinya juga ya, produksi kita hak karyawan ya, hak lingkungan, hak ekonomi, hak governance dan seterusnya itu harus kita mulai perhatikan gitu ya. Isu yang lainnya juga bisa kalian baca ya. Jadi itulah isu-isu SDGs dalam berbisnis ya. Kuliahnya materinya dari saya sampai di sini yang direkam. Nanti di link kedua kalian boleh bertanya ke saya ya. Jadi link pertama itu adalah link pertama ini khusus untuk saya memberikan materi. Link kedua itu lebih interaktif ya. Saya buka, kalian tidak saya mute lagi, tapi bisa tanya ke saya. Tanya apapun terkait kuliah ini, terkait pengalaman saya, pengalaman apa, termasuk kalian kalau ingin perkenalan boleh. Ya, saya tutup link pertama ini, kita masuk ke link kedua. Saya copy dulu absennya ya. Saya stop share. Ini sudah ada ya. 12 ya. Sri Rahayu ada ya. Sri Rahayu ada ya? Hadir. Ya. Salsabila ada ya? Hadir. Ya, Riki mana Riki ini? Hadir, Pak. Oke. Elvi. Pak. Siti, Elita. Hadir. Siti Ainur, ke Siti lagi nih. Hadir. Fadil itu nama aslinya Fadil aja. Iya Pak, nama saya Fadil doang Pak. Oh, Fadil Fakot gitu ya? Sebenarnya Fadil Amir, cuma gitu. Oh, Cuma okay. di ijazah Fadil doang. Oh, Santika Hotel ini bukan? Hadir. Azizah. Hah? Hanya Azizah ya namanya ya? Azizah ada? Hadir. Linda. Hadir, Pak. Mutia. Hadir. Yulia ada? Hadir. Ois, mana Ois? Sumila ada ya? Ada, Pak. Oke, kita pindah ke link kedua ya. Kalian bisa tanya-tanya ya terkait tugas, terkait hal yang lain ke saya ya. Silakan. Tapi 40 ya dibukanya. Tapi bisa sepertinya kita buka. Saya end dulu ya link ini. Saya bisa masuk ke link kedua.